Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sokutek. Dan ya, kalau udah kayak gini berarti kita bahas informasi terbaru seputar teknologi lagi. Pokoknya kalian kalau nongkrong di sini, subscribe di sini, wes, insya Allah itu nggak akan ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Nah, di episode kali ini ada informasi terbaru dari Samsung. Update baru dari Samsung karena Samsung bentar lagi ada acara gede lagi. Kemudian ada informasi terbaru seputar Intel dan juga AMD dengan produk terbaru mereka. Nah, yang penasaran langsung aja. Sebelumnya subscribe dulu ya. Jangan cuma nonton. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Samsung memang akan segera melakukan event namanya Galaxy Unpacked yang kedua untuk tahun ini. Dan di event tersebut dikabarkan akan ada perilisan dari seri Samsung Galaxy Z Fold dan juga Z Flip 6. Kemarin kita itu udah bahas mengenai bocoran spesifikasi Samsung Z Fold 6. Nah, sekarang ada bocoran lagi untuk spesifikasi Samsung Z Flip 6. Untuk spesifikasinya seperti apa? Di bagian displaynya, untuk display utamanya itu sebesar 6,7 inci yang menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Kemudian memiliki refresh rate 120 Hz yang tentunya ini bisa dilipat. Dan untuk untuk display sekundernya atau display covernya itu sebesar 3,4 inci yang memakai panel Super AMOLED. Dan untuk chipsetnya sendiri dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. Ya, bukan Snapdragon 8 Gen 4 karena memang belum waktunya kayaknya. Seri Z Flip atau Z Fold ini pakai Snapdragon 8 Gen 4. Biasanya akan dipakai di Samsung Galaxy S series, berarti S25 ya kemungkinan. Ini rumor-rumornya udah ada yang membahas kalau S25 ini bakalan pakai Snapdragon 8 Gen 4. Tapi ya kita nggak tahu, kita tunggu aja. Terus kita kembali lagi ke Z Flip 6-nya. Nah, untuk RAM-nya sendiri itu 12 GB dengan pilihan storage ada 256 GB dan 512 GB. Ya, ini nggak ada yang 1 TB seperti Z Fold 6 kemarin. Ini mentoknya di 512 GB. Dan selanjutnya untuk bagian kameranya, main kameranya itu 50 megapiksel f1.8 yang dikabarkan kayaknya ini adalah kamera yang dipakai di seri Samsung Galaxy S24. Dan ada juga kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera selfie-nya itu 10 megapiksel. Dari segi desain sendiri, Flip 6 ini mirip banget dimensinya, beratnya dengan Flip 5. Yang membedakan adalah di bagian baterai, karena baterainya di Flip 6 ini lebih sedikit agak besar, yaitu 4000 mAh. Dan harganya seperti yang kita bahas kemarin mulai dari $1099. Oke, kita tunggu aja nanti. Kan Galaxy Unpacked ini akan diadakan di tanggal 10 Juli. Ya kita tunggu aja. Di tanggal segitu, apakah bocoran-bocoran yang sudah kita bahas di Isokutek ini akan memang benar-benar seperti itu spesifikasinya? Ya, kalau memang benar, wah hebat dong. Oke. Nah, kemudian kita bahas Intel dan juga AMD yang dimana dua brand prosesor gede ini, dia lagi nyiapin produk-produk terbarunya. Kayak semisal AMD. Nah, AMD ini ada informasi terbaru yang dimana untuk prosesor laptop terbaru mereka yang udah dikenalkan di Computex kemarin, yaitu si Ryzen AI 300 series, itu udah mulai bermunculan tuh hasil-hasil benchmarknya. Salah satunya adalah benchmark dari Ryzen AI 9 HX370. Nah, ini prosesor meskipun prosesor laptop tapi performanya udah hampir sama dengan prosesor desktop. Nah, di sini kalian juga bisa lihat untuk skor Cinebench 2024 single core-nya itu mirip-mirip dengan AMD Ryzen 9 7950X. Ini prosesor desktop sama prosesor laptop single core-nya mirip-mirip. Sedangkan untuk multi core-nya itu mirip ke Ryzen 9 5950X. Ya, tapi ini prosesor, sekali lagi prosesor laptop loh. Punya performa yang seperti itu ya berarti luar biasa dong. Dan kemudian untuk GPU-nya juga punya performa yang luar biasa. Karena mirip-mirip hasilnya itu dengan RTX 3050. Bayangkan, integrated grafik yang ada di sini. Oh ya, integrated grafik yang ada di Ryzen AI 9
HX 370 ini dia pakai Radeon 890M integrated ini ya. Dan bocoran skor dari 3D Mark Time Spy di situ menunjukkan kalau GPU atau integrated GPU dari prosesor ini skornya mirip, hampir mendekati RTX 3050 yang jalan di 50 watt. Sedangkan untuk integrated GPU-nya yang punya Ryzen AI 9 HX370 ini dia jalan di 54 watt. Ya emang lebih besar daya yang digunakan di integrated grafiknya ini. Tapi kalau lihat dari skor yang diperoleh ya nggak masalah dong. Ini integrated grafik tapi dia udah punya performa yang mirip dengan dedicated grafik. Duh, kapan lagi kan sekarang kita beli sebuah laptop nantinya ini kalau memang ini bener udah rilis, ini kita akan banyak sekali menemukan laptop tipis ringan yang performanya udah mendekati laptop gaming sekarang gitu. Sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, itu dari AMD. Kalau Intel gimana? Jadi informasi terbaru dari Intel yang saya dapatkan adalah Intel Lunar Lake dan Intel Arrow Lake udah memasuki produksi massal sekarang. Diperkirakan untuk Q3 itu berarti Juli, Agustus, September. Itu akan ada laptop yang udah rilis resmi memakai salah satu prosesor dari Intel yang terbaru ini, baik itu Lunar Lake ataupun Arrow Lake. Nah, Intel Lunar Lake ini perlu teman-teman ketahui juga itu disebut dengan Intel Core Ultra 200V, sedangkan Arrow Lake itu Core Ultra 200. Kabarnya sih untuk fabrikasi yang dipakai Intel Lunar Lake itu dia pakai 3 nanometernya milik TSMC atau sebutannya itu N3B. Nah, informasi tambahan untuk kalian, apa sih sebenarnya perbedaan dari prosesor-prosesor baru dari Intel ini dibandingkan dengan seri sebelumnya kayak Meteor Lake atau Raptor Lake. Jadi di sini ada perubahan. Yang pertama ada di jenis arsitektur, performance core dan juga efisiensi core. Kalau sebelumnya kan di Meteor Lake itu dia pakai Redwood Cove untuk performance core-nya dan Crestmont untuk efisiensi core-nya. Nah, sekarang di Arrow Lake maupun Lunar Lake itu dia pakai Lion Cove untuk performance core-nya, arsitekturnya itu pakai Lion Cove, sedangkan untuk efisiensinya itu pakai Skymon. Nah, katanya perubahan arsitektur ini akan meningkatkan performa yang signifikan tuh dibandingkan dengan Meteor Lake. Ya kita lihat aja nanti seperti apa. Ya nanti mungkin saya cari-cari apakah udah ada bocoran mengenai performa dari Lunar Lake ataupun Arrow Lake ini. Kalau misalkan kalian ada yang tahu mengenai informasi bocoran performa dari Lunar Lake atau Arrow Lake ini, ya kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita lihat bareng ya. Kayaknya sih emang punya performa yang lebih tinggi. Ya jelas lebih tinggi, ngapain buat prosesor baru tapi nggak lebih tinggi kan. Oke. Ya informasi mengenai Intel seperti itu aja. Jadi ini udah memasuki produksi massal yang dimana ini dikebut kayaknya oleh Intel biar nanti di pasaran langsung ada juga laptop yang pakai ini prosesor. Ya kita sebagai sebagai konsumen kayaknya ya juga diuntungkan, karena kalau ada teknologi baru berarti teknologi di bawahnya akan mengalami penurunan harga, biasanya kan gitu. Nah, sikat aja tuh yang turun-turun. Selama itu selisih 1 tahun atau 2 tahun gak masalah, hajar aja bos. Oke, jadi itu aja untuk Tech News episode kali ini. Gimana menurut kalian? Mari kita diskusi di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa apa? Iya. Komen, like, share dan subscribe. Terima kasih udah menonton sampai menit ini dan saya pamit undur diri. Ahmad Mureza Zulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.